Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like. You don't have to be ready, you just gotta trust the right. Don't have to be scary, you just gotta follow the light. You're able to be happy, you can do whatever you like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan menayangkan video konten digital guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi. Perkenalkan, nama saya Hendra Effendi dari kelas B dengan NIM 2205040033. Perkenalkan, nama saya Leonardo Simanjunta dengan NIM 2205040095. Perkenalkan, nama saya Risa Febrian dengan NIM 2205040033. Perkenalkan, nama saya Fungsi Andar Simanjunta dengan NIM 2205040103. Perkenalkan, nama saya Alfred Yodandra dengan NIM 22050401. Perkenalkan, nama saya Sasina Aulia, NIM 22050401. Nama saya Wenfred Purba dengan NIM 2205040101. Perkenalkan, nama saya Seorang Bukapea, NIM 190575201020. Perkenalkan, nama saya Dan Godsen dengan NIM 2205040100. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sari dengan NIM 2205040024. Halo, perkenalkan, nama saya Igi Jaya Waruhu, NIM 2205040032.
Baik, selamat pagi. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait mata kuliah kewarganegaraan untuk khususnya teman-teman dari prodi lain, dan ini terkhusus ilmu pemerintahan. Dan di sini saya bersama salah satu teman-teman dari prodi ilmu pemerintahan. Kalau boleh tahu dulu Kak, perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Feby Regita, saya dari prodi ilmu pemerintahan, saya semester 2. Terima kasih. Oke, jadi sudah perkenalan, ini Kak Feby salah satu mahasiswa prodi ilmu hukum. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mata kuliah umum kita, yaitu kewarganegaraan. Jadi langsung ke pertanyaannya Kak. Pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa, terkhususnya kalian yang prodi ilmu pemerintahan ini? Jadi kewarganegaraan dan ilmu pemerintahan itu masih sangat berkaitan, karena di dalam ilmu pemerintahan pun masih membahas ketatanegaraan, apa-apa saja yang ada di dalam negara-negara ini, dan membahas juga tentang sosial. Oke, jadi itulah jawabannya, masih berhubungan penting kewarganegaraan dengan ilmu pemerintahan ini karena sama membahas tentang bagaimana masalah kewarganegaraan. Ya. Oke, terima kasih. Lanjutlah pertanyaan kedua. Jadi sebagai mahasiswa, bagaimana penerapan kewarganegaraan ini dalam kehidupan sehari-harinya? Mungkin dengan cara menaati aturan-aturan yang ada. Oke, jadi penerapannya itu dengan melaksanakan atau menaati peraturan-peraturan yang ada. Jadi itulah penerapan kewarganegaraan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Mengapa pendidikan kewarganegaraan ini masih dipandang perlu diberikan kepada mahasiswa? Supaya kita bisa tahu sistem-sistem tentang ketatanegaraan, kewarganegaraan itu apa saja sih. Jadi itu perlu untuk diterapkan. Oh, jadi untuk kewarganegaraan ini perlu sekali ya diberikan kepada mahasiswa. Iya. Oke, lanjutlah pertanyaan keempat. Menurut Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan ini dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter anak bangsa? Jadi intinya ini kewarganegaraan ini kan disebut sebagai salah satu pendidikan yang membentuk sikap dan karakter siswa. Jadi alasannya kenapa? Sangat perlu ya, karena kita tahu sendiri negara kita ini masih kurang untuk membentuk sikap dan karakternya. Nah, jadi itu perlu supaya sikap dan karakter anak bangsa itu bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Lanjutlah pertanyaan terakhir ini. Menurut Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan ini masih diajarkan di bangku perkuliahan? Ya, itu tadi. Karena kita perlu masih banyak pengetahuan yang harus kita ketahui, bagaimana cara kita bisa menjunjung tinggi negara kita bisa tahu apa saja yang terdapat dalam negara kita, dan kita juga bisa menumbuhkan karakter dan sikap yang baik buat negara kita. Oke, terima kasihlah Feby untuk waktunya. Itu sajalah wawancara untuk kewarganegaraan ini terkait untuk teman-teman dari prodi ilmu pemerintahan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya wawancara,
Perkenalkan, nama saya Effendi dari Prodi Ilmu Hukum kelas B. Di sini saya akan mewawancarai saudara dengan nama Muhammad Prodi Ilmu Hukum KIP. Kami di sini ada 5 pertanyaan untuk tugas proyek kewarganegaraan, MK kewarganegaraan. Jadi di sini saya meminta saudara menjawab 5 pertanyaan itu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa atau khususnya prodi ilmu pemerintahan? Oke, baik, berbicara tentang kewarganegaraan, tentunya dalam ini kita dalam hubungan kewarganegaraan ini terkait dengan lembaga-lembaga pemerintah. Nah, kami sebagai ilmu pemerintahan tentunya belajar tentang lembaga-lembaga pemerintah, ada kaitan antara kewarganegaraan tersebut. Bagaimana peran suatu individu atau kelompok menaati atau menjalankan sesuatu itu harus terselenggara dengan kewarganegaraan dan disertai dengan lembaga-lembaga pemerintah. Yang kedua, bagaimana Anda menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya pribadi, saya menerapkan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menaati peraturan lalu lintas yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Baik, yang ketiga, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu dipandang perlu dilakukan bagi mahasiswa? Ya, menurut saya perlu bagi mahasiswa karena kita banyak belajar tentunya atas pada hak baik atau kewajiban. Setiap orang punya hak dan kewajiban, tapi tidak semua orang paham atas kewajiban. Tentunya hak menjadi antara politik mana orang mahasiswa memiliki tapi tidak tahu tentang kewajiban yang harus dijalankan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter anak bangsa? Nah, kalau untuk kewarganegaraan itu sendiri, kenapa kita membentuk sikap atas bangsa kita sendiri ini? Di dalam kewarganegaraan itu tentunya tadi yang saya bilang ada keterkaitan antara aturan, baik aturan budaya, politik, ataupun norma sosial dan budaya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di perkuliahan atau di perguruan tinggi? Untuk mata kuliah kewarganegaraan itu perlu diajarkan di baik dari SD, SMP, SMA ataupun kuliah, karena menurut saya penting bagi mahasiswa ataupun anak-anak sekolah dasar, yaitu tadi untuk membentuk karakter seorang mahasiswa ataupun anak-anak bangsa. Dari kewarganegaraan itu kita sudah tahu bahwa setiap orang mempunyai hak ataupun mempunyai kewajiban. Nah, baik, itu saja mungkin dari saya, terlebih kurang saya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada saudara Patri yang telah menyampaikan untuk wawancara guna memenuhi salah satu proyek tugas kewarganegaraan kami. Mungkin lebih kurang ya dalam penyampaian wawancara ini saya minta maaf. Terima kasih ya. Baiklah, selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Sakina Aulia dari Prodi Ilmu Hukum. Sebelumnya saya ingin mewawancarai kakaknya. Boleh kakak kenalin dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sandi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa terkhususnya jurusan ilmu pemerintahan? Pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting bagi mahasiswa karena menjadi pribadi yang memiliki hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, dan kita harus berpikir. Sebagai mahasiswa, bagaimana Anda menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Yang saya lakukan itu bermain bersama kawan-kawan lain dan juga mengimplementasi orang khusus jurusan ilmu pemerintahan supaya mengapa pendidikan kewarganegaraan masih dipandang perlu diberikan bagi mahasiswa? Bagi mahasiswa memiliki hak untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia dan untuk menyadarkan komitmen untuk tetap memiliki NKRI. Baik,
Menurut Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter anak? Untuk membentuk generasi yang cerdas dan untuk mempunyai budi pekerti yang baik akan dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai karakter. Pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di bangku perkuliahan? Karena kita sebagai generasi muda untuk memberikan bekal ke nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komparatif mengenai wawasan yang telah mengajarkan serta memiliki Terima kasih ya Kak. Pertanyaannya untuk dapat memiliki negara kesatuan. Saya mau mengajukan 5 pertanyaan tentang kewarganegaraan. Pertanyaan pertama itu adalah, menurut pandangan kakak ini, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa khususnya jurusan pemerintahan? Menurut saya kewarganegaraan sangat penting dalam membangun karakteristik setiap mahasiswa. Masuk pertanyaan kedua ya Kak, sebagai mahasiswa, bagaimana kakak mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya saya sangat belajar menetapkan jawab dalam lingkungan dalam kebersihan itu juga. Pertanyaan ketiga Kak, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih dipandang perlu diberikan bagi mahasiswa? Karena kewarganegaraan itu masih mencakup sosial media, politik, jadi masih bercampur lah ya dalam lingkungan mahasiswa. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Kak, menurut pendapat kakak, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di bangku perkuliahan? Ya sama ya kayak yang tadi itu, karena ya kita tidak jauh gitu dari lingkungan sosial media di dalam bernegara ini, dalam kewarganegaraan. Dari itu telah maka terima kasih ya Kak sudah membantu kami dalam wawancara. Nama saya Leonardo Simanjunta, saya dari Politeknik Hukum. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pendidikan kewarganegaraan. Baik, sebelumnya Hairul ya Bang ya. Kita langsung aja Bang menuju pertanyaannya Bang. Yang pertama itu, menurut pandangan Abang, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa khususnya jurusan ilmu pemerintahan? Kalau di jurusan ilmu pemerintahan sih menurut saya sangat penting, apalagi kewarganegaraan ini kan masuk kuliah umum, jadi bukan dari ilmu pemerintahan saja, dari mata kuliah lain pun masuk jurusan lain sangat penting karena penguasaan moral bagi masyarakat Indonesia. Kemudian Abang sebagai siswa nih, bagaimana Abang menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau saya menerapkan mungkin dengan di peraturan atau aturan-aturan normal sebagai mahasiswa yang penting tidak melanggar apa yang diatur dalam pendidikan kewarganegaraan. Dan kemudian mengapa pendidikan kewarganegaraan masih dipandang perlu nih diberikan bagi mahasiswa? Ya karena tergantung dari mahasiswa kalau menurut saya sih, karena banyak dari mahasiswa cuma kuliah pulang pergi, ada juga yang tidak peduli dengan kewarganegaraan yang cuma kuliah itu doang. Tapi kalau kita positif thinkingnya aja, ada juga yang mahasiswa peduli dengan hal tersebut. Jadi menurut Abang nih, mengapa pendidikan kewarganegaraan ini dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter bagi anak bangsa? Karena kewarganegaraan adalah satu, menurut saya, inti pokok dari ideologi, terutama ideologi di Indonesia ini. Yang terakhir nih Bang, menurut pendapat Abang nih, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di bangku kuliahan? Ini sebenarnya samanya sama pertanyaan nomor 4. Mungkin ada sedikit perbedaan. Kenapa masih diajarkan? Mungkin pelajaran ini sudah dari sejak SD, SMP, bahkan sampai kuliah. Karena ini sangat
penting. Walau kita sudah, bagi saya sih kalau sudah keluar dari dunia perkuliahan kan harus tetap tahu warga negara ini. Bagi pendidik sebagai warga masyarakat negara untuk tahu. Baik, cuma itu saja Bang, mungkin jawaban Abang bisa membantu tugas kami. Baik, terima kasih Bang. Pandangan Anda, bagaimana praktik pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa khusus yang bagaimana Anda menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan praktik pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa terkhusus jurusan ilmu pemerintahan supaya mahasiswa itu bisa kewarganegaraan masih dipandang tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pertanyaan kedua, sebagai mahasiswa, bagaimana Anda menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai pendidikan Bagaimana Anda menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Itu sepertinya kita bisa mengikuti pemilihan umum atau kita membantu salah satu dari teman kita yang mengalami berusaha menolong orang lain sesuai dengan Anda. Mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di Indonesia? Mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di Indonesia? Perlu karena berupaya untuk menyadarkan serta memiliki komitmen untuk tetap memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mahasiswa memiliki hak untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai pendidikan untuk memiliki sikap terakhir anak bangsa? Supaya membentuk generasi muda yang cerdas juga mempunyai budi pekerti yang luhur, sehingga keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bermakna. Pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di bangku perkuliahan? Karena untuk memberikan bekal nilai kebangsaan dalam pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara. Terima kasih. Lambat, saya dari Prodi Hukum dulu menanyakan beberapa pertanyaan. Saya nama apa siapa Pak? Nama saya Budi Rizky Nurul Saturi, bisa dipanggil Budi dari jurusan pemerintahan. Baiklah Pak, saya akan mulai pertanyaannya. Yang pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa fisika jurusan ilmu pemerintahan? Baik, saya akan menjawab dari penjelasan Ibu. Menurut pandangan saya, pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting di prodi IP khususnya, dan pendidikan kewarganegaraan itu bisa diterapkan oleh setiap warga negara, dan di prodi bukan hanya prodi IP aja, tadi pendidikan kewarganegaraan ini setiap mata kuliah itu diajarkan semua prodi, apalagi di luar fakultas MK pendidikan kewarganegaraan tersebut begitu. Kemudian sebagai mahasiswa, bagaimana Anda menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya menerapkan pendidikan kewarganegaraan itu pertama bergotong royong, yang kedua bekerja sama dalam tim, yang ketiga kita harus menerapkan secara yang namanya persatuan, dan bisa kita menghargai pendapat orang lain dan menghargai juga ibadah, apalagi
ada hari-hari besar keagamaan yang kita ketahui itu ya perlu kita ketahui itu pokoknya kita harus menghormati dan menghargai yang harus diberikan dalam pendidikan warga negara tersebut. Kemudian, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih pada perlu diberikan bagi mahasiswa? Baik, karena pendidikan kewarganegaraan itu begitu penting dalam persepsi untuk kita ketahui, dan juga pendidikan kewarganegaraan itu bisa diterapkan oleh setiap warga negara, apalagi kita asli warga Indonesia, dan warga negara itu sangat penting dalam mengatur tata peraturan hukum dan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tersendiri begitu. Mengapa pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter bangsa? Baik, menurut saya sendiri karena pendidikan kewarganegaraan itu sikap yang harus dilakukan oleh karakter anak bangsa, yaitu bisa melakukan yang namanya penerapan sistem yang dilakukan oleh menghargai menyampaikan pendapat dan bisa melakukan kerjasama dalam mengatur tata kelola peraturan dan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan disertai pengecualian itu sikap ataupun tingkah laku yang diterapkan oleh warga negara tersebut begitu. Terakhir, Bang, menurut pendapat Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di bangku perkuliahan? Ini sangat fleksibel ya. Baik, menurut pandangan saya, pendidikan kewarganegaraan itu ya bukan hanya di bangku perkuliahan, setiap di bangku pelajar pun, baik di SD SMP itu sudah diterapkan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Jadi di bangku perkuliahan ini bisa diterapkan lebih mendalam lagi, dan sebelumnya kita mempelajari di SD, SMP, SMA, yang bisa diperluas lagi pendidikan kewarganegaraan itu bisa untuk dijangkau lagi dan bisa untuk diterapkan untuk setiap penduduk di Indonesia. Apalagi pendidikan kewarganegaraan ini bisa untuk memperluas wawasan dan memperdalam suatu karakter setiap warga negara. Sekian, terima kasih penjelasan. Baiklah, Pak. Terima kasih telah melakukan kami. Sebelumnya perkenalkan saya dari jurusan pemerintah. Baiklah, saya akan mulai bicara. Yang pertama itu, menurut pandangan kakak, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa khususnya kita di yang kedua itu sebagai mahasiswa, bagaimana kakak mendalam pendidikan kewarganegaraan dalam keseharian dari sehari-hari antar agama satu sama lain. Nah, yang ketiga itu mengapa pendidikan kewarganegaraan masih dipandang perlu diberikan bagi mahasiswa. Masih perlu kewarganegaraan dalam pendidikan mahasiswa, karena masyarakat sekarang untuk bisa menerapkan dasar rasionalisme dan kewarganegaraan. Selanjutnya itu, menurut kakak, mengapa pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter anak bangsa? Warga negara itu sebagai pilar
dan jati diri dalam setiap individu. Artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga yang baik dalam negara. Bisa mendidikan sesama. Iya. Mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di bangku perkuliahan? Untuk meneruskan generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal nilai-nilai kebangsaan terus dan pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara. Terima kasih Kak untuk wawancaranya. Oke Bang, sebelumnya saya ingin mewawancari Abang tentang sebutan tugas kami yaitu tentang kewarganegaraan Bang. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu nama Abang? Nama saya Amsal. Oke Bang, sini kita langsung mulai deh Bang. Untuk pertanyaan pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa, terkhususnya jurusan ilmu pemerintahan? Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peran penting bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang mengambil jurusan ilmu pemerintahan, seperti memahami sistem pemerintahan, memahami prinsip-prinsip demokrasi, dan juga membangun kesadaran publik. Pertanyaan selanjutnya ya Bang, sebagai mahasiswa, bagaimana Anda menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, ada beberapa cara untuk menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti mengikuti organisasi kampus yang bertema berorientasi kewarganegaraan, terus juga berpartisipasi dalam diskusi atau debat, dan juga mengikuti pelatihan atau workshop kewarganegaraan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih dipandang perlu diberikan bagi mahasiswa? Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan masih dipandang perlu diberikan bagi mahasiswa karena memiliki beberapa alasan penting seperti pembentukan identitas nasional, terus ada juga kesadaran politik, dan juga keterampilan hidup yang demokratis. Dan selanjutnya Bang, menurut Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter anak bangsa Bang? Pendidikan kewarganegaraan itu dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter anak bangsa karena hal tersebut melibatkan pembentukan nilai-nilai, sikap, dan karakter yang sesuai dengan dalam menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oke Bang, pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda, bagaimana pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di bangku perkuliahan? Menurut pendapat saya, pendidikan kewarganegaraan tetap diajarkan di bangku perkuliahan karena memiliki beberapa alasan penting seperti peningkatan kesadaran kewarganegaraan, terus juga pemahaman tentang multikulturalisme dan keberagaman, dan juga paling penting adalah persiapan untuk partisipasi politik. Oke Bang, ya. Terima kasih ya Bang. Ya. Kenapa nama saya Sarah Korea, masih dari ilmu hukum. Saya ingin mewawancarai Kakak Abang. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan nama saya Nurhayda Putri dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Menurut pandangan Anda, bagaimana peran penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa terkhususnya jurusan ilmu pemerintahan? Terkhususnya untuk ilmu pemerintahan sangat penting karena itu menggambarkan sebagai kita mahasiswa ilmu pemerintahan, menggambarkan karakteristik dari mahasiswa itu sendiri. Sebagai mahasiswa, bagaimana Anda menerapkan pendidikan kewarganegaraan seperti yang di dalam pembelajaran kenegaraan adanya empati terhadap orang lain, juga untuk menunjukkan rasa nasionalisme, rasa persatuan kepada bangsa. Kan kewarganegaraan masih dipandang perlu diberikan bagi mahasiswa karena perlunya menyadari setiap mahasiswa itu untuk merasakan rasa nasionalisme bersama. Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai pendidikan untuk membentuk sikap dan karakter anak bangsa? Karena ini dapat membangun kecerdasan anak bangsa serta keterampilan yang baik kemajuan bangsa. Menurut pendapat Anda, mengapa pendidikan kewarganegaraan masih diajarkan di bangku perkuliahan? Untuk pendidikan kita sebagai pribadi yang mengerti dengan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Masih atas wawancaranya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Baik Bang,
Kami dari Prodi Hukum sedikit tugas untuk pertanyaan tentang keluarga negara bagi masyarakat. Sebelumnya kenalin, nama saya Recep Sirait dari jurusan Pemerintahan dan 22. Kami ada beberapa pertanyaan menurut abang itu bagaimana peran penting pendidikan keluarga negaraan itu di mahasiswa, khususnya kayak untuk jurusan apa? Akan saya jawab. Pertama, Ibu Pemerintahan juga mempunyai mata kuliah kewarganegaraan, juga diajarkan tentang gimana sebagai warga negara mengetahui hak dan kewajiban warga negara. Jadi peran penting kita sebagai mahasiswa itu harus mengetahui lebih dalam bagaimana hak dan kewajiban agar memang negara juga bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Yang kedua itu ada, kita kan sebagai mahasiswa menurut apa penerapan pendidikan keluarga negara dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Khususnya di Indonesia juga punya peraturan perundang-undangan. Kita sebagai mahasiswa harus mengerti jauh lebih banyak tentang peraturan perundang-undangan. Dengan mengertinya kita peraturan perundang-undangan, maka mungkin negara akan berjalan lebih baik lagi. Yang ketiga, kenapa menurut abang itu kenapa pendidikan kewarganegaraan itu masih perlu diberikan bagi mahasiswa kita di bagi mahasiswa mungkin di kalangan kita di mahasiswa ini masih ada yang masih belum mengerti tentang apa menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita. Maka ini pendidikan kewarganegaraan ini memang sangat-sangat diperlukan kepada mahasiswa. Belum semua paham. Iya, belum semua paham. Nah, terakhir itu menurut pandangan abang, pendidikan kewarganegaraan ini yang masih diajarkan di bangku perkuliahan itu bagaimana? Kenapa? Pastinya dengan adanya pendidikan kewarganegaraan bisa membentuk karakter dan sifat anak bangsa, karena juga pendidikan kewarganegaraan ini memberikan edukasi yang mana memang benar-benar harus baik dan mana yang buruk. Jadi itu kedepannya ya terbaik untuk mahasiswa juga. Menurut pendapat abang, mengapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil dari penelitian case method kami yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu adalah Hendri. Baik, untuk slide yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu pendidikan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi negara untuk membentuk kepribadian dan karakter bangsa yang baik. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membentuk sikap demokratis dan toleransi antar semua warga negara. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa akan belajar tentang sejarah bangsa dan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk menjadi generasi yang lebih baik dan mampu mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang gemilang. Terima kasih. Kemudian materi kelima yaitu abstrak lanjut. Nggak usah kamu yang ngomong. Kami nggak ada moderator. Langsung aja. Saya akan menjelaskan bagian abstrak dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu pembelajaran tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan kemampuan peserta didik untuk memahami norma, etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan bagi warga negara yang baik, serta memiliki sikap yang positif terhadap perbedaan dalam masyarakat. Yang berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki karakter yang kuat, tangguh dan memperjuangkan nilai kebangsaan. Untuk menjelaskan memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kesatuan dan keragaman yang merupakan fondasi atau utama bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu penelitian ini ingin menjelaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi pembentukan karakter mahasiswa, program studi ilmu pemerintahan, Universitas Maritim Raja Haji. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya kita masuk pada pendahuluan atau latar belakang. Tentunya mungkin teman-teman semua tadi sudah mendengarkan bersama bahwasanya di mana kewarganegaraan ini salah satu mata kuliah yang memang mata kuliah wajib yang kita diterapkan di Universitas Maritim Raja Haji, dan di mana sudah dijelaskan dari awal bahwasanya pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satu bentuk atau program pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran mahasiswa dan untuk sebagai peserta didik dalam melaksanakan tugas, hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan tentunya tujuan pembelajaran ini dalam latar belakang ini sudah dijelaskan bahwasanya ini untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan dan kemampuan peserta didik untuk memahami norma. Yang artinya bahwasanya di sini kita diajarkan untuk tetap mematuhi dan belajar tentang peraturan-peraturan etika serta nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh sebagai seorang warga negara. Itu saja, terima kasih. Yang Mustafa, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah penting bagi perguruan tinggi yang bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang maju, yang berwawasan terhadap negara dan masyarakat. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menanamkan nilai dan norma kepada mahasiswa yang berkaitan dengan kewarganegaraan, hak asasi manusia, pluralisme dan demokrasi.
Pendidikan negara, kewarganegaraan berperan penting dalam membangun karakter bangsa yang kuat karena memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan, berdemokrasi dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kepekaan sosial, mengembangkan perspektif global yang lebih luas, menghargai dan menghormati perbedaan serta mempraktikkan nilai demokrasi. Oke, baik, selanjutnya itu ada metode penelitian. Di sini kelompok kami menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan ciri-ciri atau ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan metode ini ialah untuk menjelaskan fenomena mungkin dengan cara mengumpulkan informasi sedetail mungkin yang menggambarkan pentingnya kedalaman dan detail materi yang diteliti. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan ilmu pengetahuan khususnya hukum raja mengumpulkan informasi melalui kewarganegaraan, mengisi kuesioner outlet, dokumen dan kajian untuk mengkonfirmasi teori. Kemudian melakukan analisa deskriptif tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Subjek penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa yang memberikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Lokasi penelitian ini di jurusan ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Malaysia Pelajaran. Kemudian pengetahuan pendidikan kewarganegaraan terhadap mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan pada pendidikan tinggi adalah program dalam bentuk pembelajaran dan ditujukan untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran mendidik akan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan negara. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang demokratis, negara dan bertanggung jawab serta menegakkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai bagian dari negara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas jurusan ilmu pemerintahan sangat setuju dengan banyaknya faktor yang dapat menyebabkan kurangnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu kurikulum yang menitikberatkan pada aspek akademik lainnya dan kurangnya waktu untuk pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi dari grafik yang dapat disimpulkan bahwa 76,2% dari 100% yaitu 42 mahasiswa prodi ilmu pemerintahan setuju bahwa mahasiswa taat hukum dan pemerintah ketika hukum merupakan landasan penting dalam negara. Maka hukum menetapkan aturan dan norma yang menjadi pedoman dalam hubungan antar individu, lembaga dan pemerintah. Hukum memberi masyarakat kerangka kerja yang adil dan jelas. Mahasiswa harus mematuhi hukum dan pemerintah dengan cara berikut ini. Yang pertama itu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Yang kedua harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga itu harus mematuhi hukum peraturan yang berlaku. Hukum merupakan landasan penting dalam negara. Hukum menetapkan aturan dan norma yang mengatur hubungan antara individu, lembaga dan pemerintahan. Hukum memberi masyarakat kerangka kerja yang adil dan jelas. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sarah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan dan kemampuan mahasiswa untuk memahami norma etika, moral dan nilai-nilai kebangsaan sebagai warga negara dan aset yang baik. Kemudian saran. Pendidikan karakter harus disiapkan untuk pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Pada tahap perencanaan materi, metode, media, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan tahap penilaian harus disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pembentukan karakter. Kemudian komponen pembelajaran secara tidak langsung dapat berkontribusi untuk mengembangkan jenis tanda yang diberikan. Dengan ini, peneliti berharap kepada perguruan tinggi untuk mengusulkan penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan sosial dan kewarganegaraan. Dengan menerapkan pendekatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis yang diperlukan untuk partisipasi dalam masyarakat. Baik, sekian penelitian atau hasil dari case method kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kompol Henry ada signifikan itu maknanya hampir sama dengan pentingnya, karena kayak bermakna pentingnya gitu. Jadi jurnal kami ini sebenarnya pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa. Nah, jadi saya riset kembali, saya teliti kembali, ternyata judul jurnal ini kayak ada yang kurang. Jadi makanya saya bikin lebih mudah menggunakan bahasa yang ilmiah. Jadi itulah saya dapat kata signifikansi pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa di program studi ilmu pendidikan. apa masalahnya? Apa masalah dari jurnal dan Henry ini? Karena yang saya lihat ini adalah judul besar. Saya tidak menemukan judul kecil. Ini kan tema nih. Penting itu kan tema. Maka saya tidak menemukan apa masalah daripada pentingnya kewarganegaraan bagi karakter bangsa tersebut. Dan apa hubungannya dengan program studi ilmu pemerintahan? Kalau kita melihat dari jurnal yang dibuat oleh Henry dan kawan-kawan, itu tidak menemukan hasil, ya, tidak menemukan hasil karena kita melihat dari tema itu sangat universal, terlalu umum, dan rumusan masalahnya juga tidak ada. Apa rumusan masalahnya? Karena tidak ada masalah tadi. Jadi kalau misalkan ada masalah, contoh kayak yang paling bagus itu di kelas A itu bicara tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kasus bullying. Maka masalahnya di mana? Karakter mahasiswa yang mempengaruhi tindak bullying tadi sama mahasiswa. Dilihat di situ pentingnya kewarganegaraan, fenomena bullying di sekolah atau di kampus, terus kemudian implementasi kewarganegaraan pada menangani kasus bullying. Jadi kalau saya lihat dari jurnalnya, ini masih abu-abu monyet gitu, nggak jelas tentunya abu-abu gitu. Nah sekarang masalahnya udah ketemu belum? Belum, karena judulnya penting, hanya itu aja, bicara tentang penting untuk pembentukan karakter bangsa. Karakter dalam bentuk apa? Gitu. Hubungannya dengan ilmu pemerintah itu apa? Terus latar belakang juga saya tidak menemukan masalah di sana. Rumusan masalah juga tidak ada. Terus kemudian dari hasil juga hanya bicara tentang pendidikan kewarganegaraan ya, umum. Terus kesimpulan bicara tentang perkembangan tergolong usia 14 sampai 20 tahun. Ini juga kesimpulan itu harusnya ringkasan dari pendahuluan kan gitu. Iya. Saran juga nggak nyambung ya. Kenapa tiba-tiba bicara tahap perencanaan, materi, metode, media, sumber belajar gitu. Oke ya, Pak Henry, terima kasih. Mungkin Pak yang lain mau bertanya boleh? Ada? Enggak? Rasanya cukup ya. Jurnal Suara Dia.
Oke, ada yang mau ditanya? Kelompok Happy mungkin ada yang mau habis waktunya. Ada yang mau dibantah atau mungkin ada penambahan? Boleh silakan. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ore.